Shalom sahabat-sahabat sekalian, masih bersama saya Mario. Kita tiba pada pelajaran terakhir dari seri Kitab Keluaran. Perjalanan kita begitu luar biasa dari panggilan Musa, pembebasan Israel dari Mesir, perjanjian di Sinai, hingga kini kita sampai pada puncaknya, Kemah Suci. Kemah Suci bukan hanya bangunan kain dan kayu di padang gurun. Ia adalah tanda kerinduan Allah untuk tinggal bersama umatnya. Seperti firman-Nya dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, kelihatan oleh segenap kaum Israel sepanjang pengembaraan mereka. Apa yang kira-kira dipikirkan orang Israel ketika mereka melihat awan menutupi kemah suci? Ketika mereka melihat kemuliaan Allah memenuhi kemah suci, apa yang mereka rasakan ketika setiap hari mereka melihat awan di siang hari dan api di malam hari? Mereka tahu bahwa kehadiran Allah ada bersama mereka. Mereka merasakan rasa aman, rasa damai, rasa terlindungi, karena mereka berkata, Allah ada di sini. Ketika Anda tahu bahwa Allah hadir dalam hidup Anda, maka Anda merasakan damai, rasa aman, dan rasa terlindungi. Tugas utama umat Allah dalam perjanjian lama maupun kita hari ini adalah hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, menyembahnya, melayaninya, dan memperlihatkan gambaran Allah yang benar kepada orang lain. Seluruh pelayanan Kemah Suci memberikan kepada kita gambaran tentang Allah. Kita membaca tentang pendirian Kemah Suci dalam Keluaran 35 ayat 1-3 pada pelajaran hari Minggu. Pertanyaannya, kebenaran apa yang ditegaskan kembali kepada bangsa itu dalam konteks pembangunan tempat kudus? Keluaran 35 dimulai dengan ayat 1. Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada bagi kamu suatu hari kudus, Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Jadi, bahkan ketika mereka membangun Kemah Suci, mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Sabat selalu mengingatkan kepada siapa Allah itu, pekerjaan besarnya, dan kasih-Nya. Penulis pelajaran kita menyebutkan 5 pesan utama dari Sabat. Sabat mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta. Sabat menunjuk pada janji Mesias yang akan datang mengalahkan kejahatan. Sabat adalah cicipan kerajaan Allah, sebuah istana dalam waktu. Sabat adalah lambang keselamatan oleh kasih karunia, karena kita beristirahat, bukan bekerja. Sabat adalah pengingat bahwa Kristus adalah Hakim, pencipta yang memanggil kita untuk menyembah Dia. Selanjutnya, pada hari Senin kita membaca bahwa bangsa Israel diminta memberikan persembahan untuk pembangunan Kemah Suci, Keluaran 35 ayat 4-5. Mengapa? Karena dengan memberi, mereka ikut terlibat dan mengidentifikasi diri dengan pekerjaan Allah. Allah tidak membutuhkan emas atau perak mereka, tapi Ia menginginkan hati mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memberi persembahan atau mendukung misi, kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Persembahan bukan soal jumlah, melainkan identitas dan hati. Pada hari Selasa, kita membaca tentang pembangunan Kemah Suci itu sendiri, Keluaran 36 ayat 8. Allah mengaruniakan kepada para pengrajin seperti Bezalel keterampilan dan hikmat melalui Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan itu. Semua perlengkapan, tabut, meja roti sajian, kandil, mezbah korban bakaran, semuanya menunjuk kepada Kristus. Setiap korban yang dipersembahkan menunjuk kepada Yesus, Anak Domba Allah. Pelayanan harian dan tahunan, Hari Pendamaian, menggambarkan karya Kristus sebagai korban, Imam Besar, dan Hakim. Hari Rabu berbicara tentang hadirat Allah dalam Kemah Suci. Awan di siang hari dan api di malam hari menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka dalam perjalanan. Hadirat-Nya nyata dan menuntun mereka. Begitu pula dengan kita, Allah menyertai perjalanan hidup kita. Kitab Keluaran diakhiri dengan penekanan bahwa kemuliaan Allah berdiam di tengah umat-Nya. Yohanes 1 ayat 14 menggunakan bahasa Kemah Suci untuk menggambarkan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam, berkemah, di antara kita. Yesus adalah Kemah Suci yang sejati, Allah yang hadir di antara manusia. Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, menguatkan yang lemah, mengampuni pendosa, membangkitkan orang mati. Dialah gambaran nyata kemuliaan dan kebaikan Allah.
Setiap korban di kemah suci menunjuk kepadanya. Dialah anak domba yang mati, imam besar yang hidup, hakim yang adil, dan raja yang segera datang. Hari Kamis menekankan bahwa seluruh pelayanan kemah suci menunjuk kepada Kristus. Kitab Keluaran berakhir dengan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci, tetapi Perjanjian Baru menegaskan bahwa kemuliaan sejati Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam, tabernakel, di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Kata "diam" dalam bahasa aslinya berarti berkemah atau mendirikan kemah suci. Jadi, Yesus adalah kemah suci yang hidup. Kehadiran Allah yang dahulu dinyatakan melalui awan dan api, kini hadir dalam pribadi Yesus. Setiap perabotan di kemah suci menunjuk pada Kristus, roti sajian Yesus, roti hidup. Pelita emas Yesus, terang dunia. Mezbah korban Yesus, anak domba yang dikorbankan. Mezbah ukupan doa dan syafaat Kristus yang harum. Tabut perjanjian hukum kasih Allah yang digenapi dalam Yesus. Pelayanan imam besar menunjuk pada syafaat Kristus di surga saat ini, Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Hari pendamaian menunjuk pada penghapusan dosa secara tuntas ketika Kristus menyelesaikan pelayanan pengantaraannya dan datang kembali sebagai Raja. Jadi, tabernakel hanyalah bayangan. Realitasnya adalah Yesus sendiri korban, imam, hakim, dan raja. Pelajaran minggu ini menegaskan bahwa Allah rindu diam di tengah umatnya. Kemah suci di padang gurun hanyalah simbol yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dialah roti hidup, terang dunia, anak domba yang dikorbankan, dan imam besar kita di surga. Setiap pelayanan di kemah suci menyatakan kasih Allah yang menyediakan jalan pengampunan. Kemuliaan Allah yang memenuhi kemah suci mengingatkan kita bahwa Allah juga ingin memenuhi hidup kita dengan hadirat-Nya. Intinya, Yesus adalah tabernakel sejati. Melalui Dia kita mendapat pengampunan, damai, dan pengharapan hidup kekal. Sepanjang triwulan, kita telah menapaki perjalanan rohani bersama bangsa Israel dalam Kitab Keluaran. Dari awal hingga akhir, satu tema besar bergema. Allah adalah penebus yang berdaulat, yang membebaskan, memimpin, dan tinggal bersama umat-Nya. Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, gambaran pembebasan kita dari dosa. Allah memberi hukum dan perjanjian di Sinai, tanda hubungan perjanjian kasih dengan umat-Nya. Allah menyatakan kemuliaan-Nya melalui bimbingan, mujizat, dan hukum-Nya. Allah rindu berdiam bersama umat-Nya melalui kemah suci digenapi sepenuhnya dalam Kristus. Kitab Keluaran mengajarkan bahwa Allah bukan hanya Allah yang jauh di surga, tetapi Allah yang hadir, membimbing, menebus, dan suatu hari nanti akan membawa umat-Nya masuk ke tanah perjanjian kekal, Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami sepanjang pelajaran dalam Kitab Keluaran. Dari awal Engkau menunjukkan kuasa-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menuntun, hingga kerinduan-Mu untuk tinggal bersama umat-Mu dalam kemah suci. Terima kasih pelajaran minggu ini yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah tabernakel sejati. Dialah anak domba yang berkorban, imam besar yang bersyafaat, hakim yang adil, dan raja yang akan segera datang. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu, sehingga kemuliaan-Mu nyata dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami setiap hari. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan gereja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinlah kami sampai hari ketika kami boleh tinggal bersama-Mu selamanya di Yerusalem baru. Dalam nama Yesus Kristus, tabernakel sejati dan juru selamat kami berdoa. Amin. Saya Mario, sampai jumpa di pelajaran di triwulan depan. Tuhan Yesus memberkati.